buat hati kita semakin bersih, membuat jiwa kita semakin bersih. Karena ketenangan jiwa, ketenangan batin, baiknya hati hanya akan dapat dicapai melalui dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah sembayangnya, idealnya tidak ada kezaliman yang keluar dari kata-katanya, dari tangannya, dari kebijakan-kebijakannya. Begitu idealnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena dalam kajian nikokoha, nan zahir menunjukkan nan batin. Itu kajinya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau buruk nan keluar dari kata-katanya, sikapnya, perbuatannya, kebijakannya, maka di antara pertanda bahwa jiwanya buruk Bapak Ibu yang Allah muliakan. Na'udzubillahi min. Dan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ambo kalau ada jamaah yang bertanya cukup mengherankan tuh. Buya, kalau sembayang buya, alun tentu kazan orang tu nyala tiba di masjid mah. Alun tentu leka sembayang jamaah orang tak kaidak lah buka masjid mah. Tapi buya muncungnya ndak tahan dak awak dah buya. Raso hidup bertetangga labih lo pada jurang kapi le buya. Sabana jae begitu. Na'udzubillahi min. Sabana kiki buya. Apa lu solatnya tu buya? Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang salah solatnya apa orangnya itu. Dan itu kajinya, ini mohon maaf ambo tak mengatakan kemudian harus belajar tasawuf dah itu. Itu kajinya ndak ada dalam kajian fikih dah. Fikih itu kalau lah lengkap rukun, berapa rukun solat? 3 baleh, selesai itu. Lah sah solat, sah. Puasa lah berniat lah menahan diri dari pagi sampai sore, sampai terbenam matahari, sah puasa? Sah. Apakah puasanya berbuah bersihnya jiwanya? Itu nak kajian fikih pada Bapak Ibu yang Allah muliakan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Idealnya begitu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada riwayat hadis riwayat Ibnu Hibban. Di antara tanda-tanda orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, man tawadhu'a biha li'azamati. Itu hadis qudsi. Siapa yang kemudian merendahkan diri pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya di masjid buah dari ketawaduannya kepada Allah. Bukan imma'ah. La takunu imma'ah. Idza ahsana an-nas ahsanna. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Oh kok trennya tren salat berjamaah. Trennya tren memakai jubah. Trennya tren memakai janggut. Trennya jangan. La takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, ketika orang melakukan kebaikan, kami lakukan kebaikan. Ketika mereka melakukan keburukan, kami ikut melakukan kezaliman. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko satu bu ya. Ambo sampaikan tadi bahwa segala amal kebaikan, ketaatan sejatinya, idealnya berbuah bersih jiwa kita dan itu idealnya. Dengan zakat membersihkan jiwa, salat membersihkan jiwa, puasa membersihkan jiwa, haji, umrah, zikir, tafakur, idealnya membersihkan jiwa. Semakin putih, semakin bersih, semakin membawa ketenangan. Itu buah dari orang-orang yang salat. Walam yastatil ala khalqi. Orang yang salat dia tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambaku, kepada makhlukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya karena ketawaduan kepada keagungan Allah, kemudian di antara sifatnya tidak akan mau melakukan kezaliman kepada hamba-hambaku. Begitu orang yang salat. Itu salat yang berbuah, Bapak Ibu yang Allah muliakan.
Walam yabith musirran ala ma'siyati. Ketika jatuh dalam kedurhakaan kepada Allah dalam dosa baik kecil maupun besar, tidak mau dia berlama-lama dalam dosa itu. Ikut orang yang kita sebut tadi, ambo sabana batin ambo dak lo manarimo do buya, tapi baalai pariwak bareh pariwak nasi ambo disiko. Dia bohongi jiwanya yang meronta karena ada ketidakbaikan yang dia lakukan, tapi dilawan. Yang biasanya yang membuat kita menentang aturan Allah, menentang nurani kita adalah kebutuhan-kebutuhan duniawi. Baale buya, wak kerja situ, baale buya, wak butuh jenyo, baale buya, sehingga menutup kebersihan nurani kita, Bapak Ibu. Wa qata'a naharahu fi dzikri, siangnya, hari-harinya dihabiskan dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru buah dari solat, Pak. Saya sampaikan tadi, di antara cara membersihkan jiwa, membersihkan nafsu, ada kitab Tazkiyatul Anfus. Di situ dibuatkan pengarangnya Syekh Said Hawa, Dirasat at-Tasawuf min khilali al-Qur'ani was sunnah. Kajian-kajian tasawuf di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu, kalau orang berbicara sufi, berbicara tasawuf, jangan tabayang tuh kemudian yang menari berputar-putar atau sufi itu. Bukan. Ikut berbicara tentang akhlak, berbicara tentang hati. Bagaimana bersih hatinya, mampu menghadirkan, merasakan bahwa Allah melihatnya, bahwa ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahimal miskin, dia sayang kepada orang-orang miskin. Itu pertanda orang yang bersih jiwanya. Wa banas sabil wal armalah wa rahimal musab, orang-orang yang tengah di perjalanan, orang-orang yang menuntut ilmu, janda-janda yang tidak mampu, atau orang-orang yang tertimpa musibah, datang dari jiwanya prihatin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu baru kalau kemudian solatnya berbuah. Apalagi nanti zakatnya berbuah, zikirnya berbuah, ibadah yang lain juga berbuah. Wa 'allaha bil 'ilmin nafi', dia tinggikan jiwanya dengan ilmu-ilmu yang akan memberikan manfaat di sekitarnya. Ilmu yang mempelajari bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk rumah tangganya, bermanfaat untuk hubungan baiknya, bermanfaat untuk tetangga-tetangganya, bermanfaat untuk guru-gurunya, bermanfaat untuk kawan-kawannya. Nah, begitulah cara orang yang bersih jiwanya karena ilmu bermanfaat yang dimiliki. Jangan semakin kita berilmu semakin mudah untuk membenci. Semakin kita berilmu semakin mudah untuk meninggikan diri daripada orang-orang yang mestinya kita hormati. Ilmu tidak bermanfaat. Jadi orang yang berilmu tuh jiwanya bersih insya Allah. Wal amalus salih, dan melakukan amal-amal saleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Bapak Ibu berbicara syarat dan rukun yang membuat satu amalan sah atau batal, itu namanya fiqih. Itu namanya fiqih. Ketika Ibu berbicara tentang keimanan, keyakinan, itu namanya aqidah. Tidak ada dalam bab salat, dalam bab fikih tidak ada itu. Tapi kalau berbicara tentang hati, berbicara tentang jiwa, berbicara tentang anfus, nafs, babnya adalah bab at-tasawuf. Memang begitu, adanya begitu. Jadi tidak perlu kemudian mengingkari ilmu yang ada. Wa qad khaba man dassaha, sementara orang-orang yang mendustakan jiwanya yang tadi bergejolak karena ketidakbaikan, ada kemungkaran, dia dustakan itu, artinya dia pelihara kekotoran jiwanya dengan cara yang bagaimana? Birradzail wal iqtiraf lidzunub, segala sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang buruk bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang dilakukan akan mengotori jiwa kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ambo kurang percaya dengan kata-kata, Buya, kalaupun tidak sholat nyu bersih jiwanya tuh Buya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nya ya dak sembayang dah Buya, tapi elok artinya tu setiap ambo menyalang pitih, dapet dia enak. Nah, kan begitu kasinan saya. Elok dak elok orang urusan pitih saya.
Kalau nyesalangan pitih itu elok nah. Nah kalau dak nyesalangan pitih, kalau lapeh kandak awak tu elok nah. Kalau dak lapeh kandak awak, tu jaik sekali orang nah. Dak ada guna bakawan jenyo dah. Lampai puluh tahun bakawan, anak awak saya dak bisa nyo meluluskan dah. Jadi di antara cara membersihkan jiwa tu dalam ketaatan. Yang paling penting tu solat, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita lanjutkan panjang kajian tentang kebersihan jiwa. Kadzabat Tsamud bi taghwaha. Ada contoh orang yang sudah, masyarakat nih, kelompok yang sudah terlalu kotor jiwanya. Dia tutupi panggilan nurani, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Panggilan takwanya dia tutup. Sakareh-kareh orang ke Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih ada panggilan nuraninya sebenarnya, tapi dia tutup, dia tidak dengarkan. Makanya tadi keluar kata-katonan ambo sabanai ndak ninyo dok, tapi baalai ana gitu. Itu di antaranya itu. Bisababi tughyaniha, mereka mendustai syariat-syariat Allah karena melampaui batas. Hidupnya melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, ketika dia mengutus seorang, kecilnya aku ada yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu, yang diutus ashqaha, kok urusannya tentang naqatallah kok. Faqala lahum naqatallahi wa suqiyaha, diutus satu orang dek kaum Tsamud untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Faqala lahum naqatallahi wa suqiyaha, tunggu, jangan kalian lakukan itu adalah unta Allah, biarkan kalian sehari minum di situ dan satu hari lagi untuk unta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqaruha, tidak didengarkan peringatan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Fakadzabuhu fa'aqaruha, padahal yang diutus tadi berapa orang? Seorang untuk membunuh, tapi dalam bahasanya Allah katakan lalu mereka dustakan Nabi Saleh, fa'aqaruha, dan mereka sembelih onta itu. Apa maknanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Kalau ada seorang di antara kita yang melakukan keburukan, melakukan dosa dan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, lalu satu tempat itu mengiyakan, maka sama mereka melakukan semuanya, melakukan kesyirikan itu. Itu Bapak Ibu yang Allah. Jadi kalau ada ulama yang mengingatkan, jangan berang loh. Sedang mengingatkan. Janganlah ketua MUI lo yang dibuli sudah itu. Hanya mengingatkan. Jangan ulama lo yang dibuli sudah itu. Hanya untuk mengingatkan. Karena kita tidak mau, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Karena buah daripada kedurhakaan, buah daripada kesyirikan, buah daripada kemaksiatan, buah daripada dosa, yang menanggung akibat bukan orang yang melakukan saja, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga terdampak oleh akibat daripada dosa dan kemaksiatan itu. Nah, walaupun seorang yang mengarajuannya, kalau tak bisa kita larang, minimal ikut berkomentar bahwa itu salah. Itu mesti Bapak Ibu yang Allah ya. Ia tak bisa kita menerima doh. Melarang tak lo bisa doh, karena kita bukan atasan mereka. Karenanya bukan adik kita, bukan dunsanak kita, bukan kemenakan kita, tapi mesti kita sampaikan bahwa apa yang engkau lakukan itu salah. Kalau ndak, dianggap semuanya melakukan kesalahan itu. Meskipun seorang nan menyembelih onta, tapi dek nan lain nano setuju dengan perbuatan itu, bahkan kalau nyo menyuruh, inyo masuk dalam kedurhakaan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi Bapak Ibu beko kalau ada kawan yang mengingatkan, ada ustadz, ada buya, ada dunsanak yang mengingatkan, mereka sejatinya hanya ingin mengingatkan supaya tak masuk dalam kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dibunuh onta ini, dilanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan yang dilarang Allah, ditinggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, lalu diratakan mereka semuanya karena dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihat
Yang menanggung akibat bukan hanya yang melakukan, tapi sadonan diam dalam dosa itu, dalam kezaliman itu, akan menanggung akibat dari perbuatan dosa itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wala yakhafu uqba. Dan Allah tentu tidak akan ragu, tidak akan takut kepada apapun. Allahul Qahir, karena Dia yang maha segala-galanya, Dia yang mampu melakukan semuanya. Terkadang sebagian kita latah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada yang mengingatkan di keceen memusuhi. Ada yang mengingatkan di keceen kita mengingkari, membuka aib. Tidak. Kalau kejadian dosa itu di tengah-tengah publik, maka menegurnya di tengah-tengah publik. Begitu adanya. Jika dilakukan oleh perorangan, kita datang kepada perorangan. Agar umat jangan sampai salah paham, atau kawan-kawan kita jangan sampai salah paham. Itu kajian kita malam kini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan sampai kita ada di sinan ambo dak satu melakukan dosa, ada Ustaz, tapi kan yang saya iyo setuju loh, iyo masuk dalam lingkungan orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah orang tua membayar fidyah kepada anaknya yang telah berkeluarga tapi kurang mampu? Boleh. Nah, kok boleh ke Pak? Nyolah berkeluarga, harusnya kan tak tanggung jawab awak lah, tapi nya tak mampu dah. Boleh. Boleh, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan begitu juga bolehkah kakak memberi fidyah? Memberi apa membayar? Kalau membayarkan boleh. Kalau memberi kepada adik nyu kurang mampu tapi nya dalam tanggung jawab awak, tak boleh. Memberikan kau kepada orang lain yang tidak dalam tanggungan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi nyalah berkeluarga Buya, secara tanggung jawab dak tanggung jawab ambo doh, nafkahnya dak ambo yang bertanggung jawab dah. Tapi ketika ambo membayar fidyah, bolehlah kahinyo? Boleh. Kalau itu boleh, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu boleh tu. Wal jari dzil qurba, yang bermaksud tadi kemudian adik kau dalam tanggungan awaknya, dalam tanggungan awak membayar fidyah, bayar kahinyo. Tidak boleh dong. Berbeda kasusnya dengan orang tua. Boleh ambo membayar fidyah ke orang tua ambo Buya, batu orang tua ambo ada tanggung jawab ambo dah Buya. Itu anak durhaka nama tu. Pandailah mengecek orang tuanya dak tanggung jawabnya, dak boleh. Tapi kalau adik kan dia punya keluarga masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau orang tua, di mana orang tua tu tinggal, jauh, dakek, mampu, dak mampu, itu tanggung jawab anak, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang bisa ambo sampaikan, kalau ada yang benar datang dari Allah, yang salah dan yang kurang tepat datang dari ambo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.